Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana denganmu Ustadz? Alhamdulillah juga baik ya. Sekarang ini kan kita ngobrol santai nih, tapi ngobrol santainya kita kan ngopi gitu, ngobrol perkara iman. Mantap. Jadi selama ini di mana aja? Ya biasa di rumah sama di tempat pesantren. Nah, Ustadz, kan akhir-akhir ini kan lagi banyak orang mengamalkan ilmu hakikatnya tapi membuang ilmu syariat. Itu kira-kira menurut mindsetnya Ustadz bagaimana itu? Kira-kira diamalkan ilmu hakikatnya, cuman ilmu syariatnya dia enggak sholat. Katanya sholat cukup pakai hati. Dia bahkan enggak haji. Dia haji cukup pakai hati. Itu kira-kira bagaimana menurut antum Ustaz? Tidak bisa menurut aku. Tidak bisanya itu limada, kenapa? Karena dia meninggalkan syariat. Iya, itu tapi kalau meskipun kita bilang tidak bisa di sini, banyak di luar sana itu banyak sekali yang mengamalkan ilmu hakikat itu. Sebenarnya bukan hakikatnya yang salah, tapi orang yang mengamalkan itu yang salah. Padahal kalau kita kaji ya Ustaz, katanya Luqmanul Hakim, asyariatu kasafinati, syariat itu ibarat perahu, wa tariqatu kal bahri, tarikat itu, tariqah itu ibarat laut, wal haqiqatu kal lu'lu'i, dan hakikat itu ibarat mutiara. Jadi syariat itu kan ibarat perahu. Jadi kita harus tinggalkan itu perahu syariat, kita nyelam di samudera tariqat untuk mendapatkan mutiara hakikat. Nah, kalau kita sudah dapat itu mutiara hakikat itu, kalau kita diam di dalam laut tariqat, ya kita akan mati tenggelam. Betul tidak? Ya, tersesat. Iya, tersesat itu. Makanya yang paling bagus ambil itu mutiara hakikat, kemudian bawa dia menuju ke perahu syariat, maka jadilah dia ma'rifah itu. Tapi bagaimanapun ya banyak juga orang-orang sebenarnya oknum sih. Makanya kan tasawuf itu sendiri itu kan rusak sama tasawufnya sendiri. Maksudnya kan tasawuf itu rusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam bertasawuf itu. Kan tasawuf itu kan yang kita pelajari itu ada 4 Ustaz. Itu ada 4. Kira-kira apa yang 4 Ustaz? Yang 4 masa enggak tahu Ustaz yang 4. Yang 4 itu kan ada syariat, terus ada tarekat, ma'rifat, ada hakikat, iya. Baru ma'rifat itu kan yang 4. Keempat-empatnya harus ada. Memang dasarnya kan itu kan syariat. Itu kalau kita makanya kenapa itu banyak yang berhakikat tapi tidak bersyariat. Kenapa? Karena ini menurut pengamatan saya Ustadz, ini menurut pikiran saya, karena mereka berhakikat itu tidak kuat dalam bersyariat. Misal ilmu Qur'annya dia tidak kuasai, ilmu hadisnya juga dia nol. Tapi ketika mendengar pengajian tentang tasawuf, pengajian tentang ilmu hakikat, dia semangat. Jadi saking semangatnya dia berhakikat, dia lupa bersyariat. Bahkan kan sebenarnya semakin rajin kita mengamalkan ilmu hakikat, semakin rajin juga kita mengamalkan ilmu syariat sebenarnya itu ya. Tapi pernah dengar ada orang melakukan hakikat tapi tidak bersyariat? Ustaz pernah dengar? Apa? Pernah dengar ada orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat? Banyak. Itu antum dengar di mana Ustaz? Di sini ada, di kampung sini? Iya. Oh, ada. Itu macam mana itu? Macam seperti apakah? Macam apakah gitu? Kalau saya sih
suka bingung gitu melihat orang yang berhakikat namun meninggalkan syariat gitu, Ustaz. Itu perilakunya itu dalam sehari-hari sama masyarakat, itu yang saya tahu itu dalam sehari-hari dia tetap bergaulkah sama masyarakat atau bagaimana? Tetap bergaul gitu, cuman kayak gimana ya, kayak kelihatan beda tapi gitu, Ustaz. Tapi ada ya. Ada. Makanya itu kan yang kita pelajari di pesantren, di pondok pesantren dulu kan di pesantren di Kapek, di Al-Aziziyah di Gunung Sari. Di sana kan kita mempelajarinya dulu syariat, thariqah, hakikat, kemudian ma'rifat. Itu makanya kan, tapi kebanyakan orang-orang yang berhakikat ini mengatasnamakan Syekh Siti Jenar. Itu Syekh Lemah Abang. Tuh. Padahal Syekh Siti Jenar itu orang yang tidak meninggalkan syariat. Orangnya Syekh Siti Jenar itu kan keturunnya Rasulullah SAW. Jadi nama asli beliau itu kan Syarif Husain. Jadi Syekh Siti Jenar itu adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan pengikut-pengikutnya yang tidak suka bersyariat itu senang dengan hakikat saja kan, itu kan ibarat kita makan tapi tidak kita suap itu. Itu kan kita makan tapi tidak kita suap. Itu macam mana mau kenyang, Ustaz? Kan kalau kita makan harus kita suap. Itu makanya suap itulah syariat. Itu kenyang itulah hakikat gitu. Tujuan. Itu ya memang kita tidak boleh pisah itu. Itu kayak kalau kita hanya mengandalkan, itu ada pernah saya baca, Ustaz, di kitab Amal Ma'rifat. Itu saya baca di dalam sana itu disebut asyari'atu bila haqiqatin atilah. Jadi syariat tanpa hakikat itu hampa. Wal haqiqatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Jadi kalau kita hanya melakukan satu, misal syariat saja tidak berhakikat, ya macam kita jalan pakai kaki satu, kan pincang. Iya. Itu. Tapi ya bagaimanapun kita membicarakannya seperti ini, banyak juga di sekitar gitu. Itu ada yang macam seperti itu. Kira-kira menyikapinya, Ustaz, bagaimana itu, Ustaz? Saya mau bertanya dulu, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa, tapi kalau saya tahu insya Allah saya jawab. Karena ilmu kan hanyalah milik Allah. Silakan, Ustaz, mau bertanya apa? Gini, Ustaz. Boleh ngomongnya di depan mic, Ustaz, karena biar suaranya jelas gitu. Gini, Ustaz, kan dasar di agama itu kan syariat gitu kan? Iya, dasarnya. syariat. Kan itu seperti sholat gitu, Ustaz. Sholat ya. Nah, sedangkan gini, Ustaz, orang yang berhakikat meninggalkan syariat itu kan otomatis dia meninggalkan sholat gitu. Iya. Gitu kan? Nggak sholat, iya. Nah, bagaimana ke hari akhirnya gitu, Ustaz? Kan yang dipertimbangkan pertama itu sholat, Ustaz, yang ditanyakan itu, Ustaz. Iya, makanya kan dalam hadisnya Rasulullah SAW diriwayatkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau bagus sholatnya bagus semua amal yang lain, buruk sholatnya kan buruk semua amal yang lain, begitu kan? Nah, tapi ini orang-orang yang mengamalkan hakikat tapi tidak mengamalkan syariat, ini bukan kita mencela hakikat, karena hakikat itu kan bagus juga kan? Bagus, tapi ini apakah sebegitu pentingnya hakikat kan tidak bisa juga tidak bisa kita meninggalkan syariat, karena orang yang meninggalkan syariat sebenarnya dia tidak berhakikat gitu. Karena semakin orang mendalami ilmu hakikat, semakin dia rajin mengamalkan syariat gitu. Tapi pandangan saya, orang yang seperti itu barangkali itu ayat yang dipakai itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau datang keyakinan, ya udah hendak sholat lagi. Itu. Jadi di sini saya kira dia tidak pernah membaca kitab tafsir. Padahal makna yakin itu di sana itu mati. Jadi sembahlah Tuhan sampai mati, gitu.
Ayat yang lain yang sering dipakai, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti sholat intinya ingat. Kalau ingat tidak perlu sholat. Ya ini keyakinan macam apa? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan beliau dijamin masuk surga. Ya, dijamin. Itu kan orang paling mulia. Orang paling mulia sudah. Surga diciptakan iya. untuk dia. Bahkan alam semesta diciptakan untuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Sekiranya bukan karenamu Muhammad, tak aku ciptakan alam semesta. Itu. Tapi beliau saja yang sebegitu mulianya, sholat beliau kakinya sampai bengkak. Itu. Lalu sekarang macam-macam model-model potongan kita, Ustaz. Surga belum tentu, neraka mungkin sudah pasti. Iya, nauzubillah. Tapi kita berani meninggalkan sholat, nauzubillah. Itu. Makanya di sini sebenarnya pertemuan kita pada hari ini, Ustaz, sebenarnya khusus untuk itu sebenarnya kita tekankan, jangan sampai kita berhakikat meninggalkan syariat. Karena itu penyakit. Orang yang berhakikat meninggalkan syariat seharusnya semakin dia mengerjakan hakikat, semakin dia rajin mendalami hakikat, semakin dia kuat dalam syariat. Karena kan gurunya syariat Rasulullah, gurunya thariqat Rasulullah, gurunya hakikat Rasulullah, gurunya ma'rifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya panutan, suri tauladan itu kan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu itu tidak bisa kita adu dengan siapa. Beliau itu memang sudah paling mulia. Makanya jalan yang paling benar adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Tapi selama ini kita kan tidak bisa menutup mata ya. Kalau tadi saya dengar ceritanya Ustaz macam itu, saya juga kemarin ada saya duduk di majelisnya orang. Majelis orang itu dia kalau membicarakan ilmu hakikat, tinggi sekali. Ini sampai langit semua dibahas semua. Sampai Allah dalam diri, segala macam. Sebenarnya kan benar Allah itu kan di dalam diri, tapi tidak semudah itu kita mengeluarkan di sana sini gitu. Jadi itu saya temukan dia pembahasan ada beberapa orang 4-5 orang kumpul itu mereka hanya makan snack dan minum kopi. Itu dari habis Isya itu sampai tengah malam itu bicarakan hakikat. Tapi anehnya di sini Ustaz nih. Kan dari habis Isya nih. Dia bicarakan hakikat. Tuh dia bicarakan Rasulullah itu sampai di dalam diri, Allah dalam diri, semua di dalam diri dibicarakan. Tapi nanti ketika mau sholat subuh semua pada pulang ke rumah masing-masing, enggak sholat subuh. Ini kacau ini. Itu langsung saya menghindar majelis seperti itu. Seharusnya kan kita bahas hakikat. Nanti kalau sudah masuk waktu subuh kan berjamaah bareng. Begadangnya enggak sia-sia. Tapi kalau sampai dia tinggalkan sholat kan begadangnya sia-sia. Bagaimana Ustaz? Gitu. Sia-sia, makanya itu yang saya temukan. Bahkan itu banyak sekali dari beberapa yang saya temukan. Bahkan kan sekarang ini kan saya juga belajar ilmu hakikat Ustaz kan. Saya belajar ilmu hakikat tapi kepada guru yang bersyariat. Makanya saya baca dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada bab mencari guru. Salah satu adalah guru yang kuat syariat. Makanya ketika saya mencari guru hakikat, saya cari yang guru hakikat yang paling kuat syariatnya. Itu nyambung sanadnya kepada guru itu sampai ke Rasulullah. Makanya ada dalam ilmu thariqah itu kan ada tarekat Qadiriyah. Itu kalau tarekat Qadiriyah itu bernisbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarekat Naqsyabandiyah bernisbah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Tarekat Syadziliyah bernisbah kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Tarekat Rifa'iyah nisbah kepada Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Tarekat Badawiyah nisbah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Tarekat Dusukiyah bernisbah kepada Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Kemudian
Ada kemudian yang digabung tarekat Qadiriyah sama tarekat Naqsyabandiyah, digabung jadi satu oleh Syekh Muhammad Khotib As-Sambas, orang Sambas Kalimantan. Makanya digabung karena memiliki kesamaan antara Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, antara zikir jahar dan antara zikir lafzul jalalah dan zikir nafi isbat, digabung jadi satu, kemudian jadilah TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Itu yang banyak di Lombok ini. Itu makanya ada kita memiliki guru mursyid yang sudah mu'tabaroh, sudah diakui sama jumhur ulama, itu yang tidak menyimpang. Itu biar tidak ketika kita ditanya guru siapa, dia dapat tapa. Itu makanya banyak orang sekarang tuh kan dapat gurunya kan bertapa. Tapa di gua, datang malaikat Jibril, itu kan bukan malaikat Jibril. Kalau sampai dia menyuruh meninggalkan syariat, itu kan setan sebenarnya, Ustaz. Itu kalau malaikat Jibril ya dia suruh orang sholat. Tapi kalau sampai suruh meninggalkan sholat, itu kan setan. Itu makanya dalam beberapa banyak kitab-kitab hakikat itu kan perlu kita hati-hati membaca, karena banyak juga orang yang meninggalkan syariat dasarnya karena membaca kitab-kitab hakikat yang dia sendiri tidak paham. Gitu. Dia minjam di teman, dia sendiri tidak paham, kemudian dia ambil jalan pintas, tinggalkan sholat. Gitu. Apa sholat itu macam orang sekolah dapat ijazah. Kalau dapat ijazah udah enggak sholat lagi, kan enggak seperti itu kan. Itu kira-kira bagaimana itu Ustaz melihat dan menanggapi macam hal seperti itu? Ya kayak saya bilang tadi itu Ustaz, kayak gitu udah. Jadi bobrok kan, hancur. Udah enggak ada. Apakah termasuk celaka gitu Ustaz? Itu kan makanya kan dalam surah apa bunyinya dalam surah Al-Maun. Fawailul lil musallin itu. Fawailul lil musallin, terus alladzina hum an salatihim sahun. Itu makanya fawailul lil musallin itu dalam ilmu tafsir itu 2. Nah, itu juga saya butuh penjelasannya itu. Iya. Ini kan kita Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini kan kita sekedar untuk menambah ilmu. Gitu. Jadi kita kan makanya fawailul lil musallin itu ada 2 wail itu. Wail yang pertama itu celaka. Wail yang kedua itu adalah neraka wail. Lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Tapi anehnya orang macam itu, dia bilang gini, neraka wail bagi orang yang sholat. Lalu habis itu saya tidak mau sholat, dia bilang. Neraka wail bagi orang yang sholat, dia tidak mau sholat. Gitu. Sebenarnya neraka wail bagi orang yang sholat, ayatnya kan belum titik, belum selesai, masih ada. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya itu yang celaka. Maksudnya dia sholat nih, tapi dia masih ingat harta. Dia sholat nih, tapi masih ingat harta benda. Dia sholat nih, tapi masih ingat uang. Dia sholat nih, tapi masih ingat dunia. Padahal ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan kita tidak bawa apa-apa nih. Kosong. Iya, kosong. Semua harus kita, makanya kan Allah, ini kan keyakinan, ini kan pengakuan sejati. Dilepas tidak bawa apa-apa. Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain bukan kecil. Karena kalau kecil masih ada. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain bukan kecil tapi tidak ada. Gitu. Yang ada hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi di sini harus kita garis bawahi. Karena bagaimanapun kita membahas tentang ilmu syariat dan hakikat, kita harus memiliki batas-batas. Jangan sampai kita membahas hakikat lebih dalam, kemudian kita tinggalkan syariat. Itu kan nauzubillah. Itu belajar di mana kita itu meninggalkan syariat itu. Masa ada orang belajar hakikat meninggalkan syariat itu macam mana itu. Tapi yang terpenting lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kekuatan. Amin. Agar kita bisa lebih Allah memberikan kita dalam hati keistiqomahan. Tapi barangkali Ustadz doanya lebih makbul ya. Doakan kita Ustadz, karena tantangan dakwah sekarang ini luar biasa. Dakwah sekarang ini luar biasa. Berat sekali dakwah sekarang ini Ustadz. Juga katanya ulama,
qat'ul ilmi bainal fakhidaini. Jadi terputusnya ilmu di antara dua paha. Itu maksudnya paha perempuan. Gitu. Makanya tantangan dakwah ini luar biasa. Tapi mudah-mudahan lah pertemuan kita ada berkahnya, ada manfaatnya. Dia mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat, Ustaz ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz nih. Kita juga terima kasih atas ilmu. Tapi besok kalau saya undang lagi jangan lupa hadir ya. Insyaallah kita hadir Ustaz. Siap Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.